Profesor Quraisyihab itu lebih matang ketika bersinggungan dengan ilmu. Tahu batas itu. Artinya tidak Profesor Quraisyihab itu tidak akan mengeluarkan statement yang spekulatif. Gus Baha itu berani spekulasi walaupun belum ngerti. Contoh, coba kalian lihat, saya udah malas nyari-nyari. Gus Baha itu dalam persinggungan tentang biologi aja pernah membahas tentang zigot manusia, tapi nggak ngerti zigot. Zigot itu apaan? Enggak. Contoh kedua tentang membahas Kekaisaran Utsmani. Gus Baha itu pernah bicara kalau Kekaisaran Utsmani ini karena disebut Utsmani karena keturunan Sayyidina Utsman. Padahal Kekaisaran Utsmani itu karena raja pertamanya, sultan pertamanya adalah Utsman I, seorang yang memang asli etnis Turki gitu ya. Saudara sekalian, mencintai seseorang itu boleh-boleh saja. Namun jangan sampai dengan cara kita mencintai seseorang itu membutakan kita terhadap apa yang disampaikan oleh orang itu kita anggap benar, saudara sekalian. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, seorang ahli DNA, ahli biologi, itu menyampaikan beberapa pesan terhadap Muhyiddin Gus Baha terkait dengan viralnya video Gus Baha akhir-akhir ini dengan sampai kecintaan kita terhadap Gus Baha lalu membutakan kita terhadap apa yang beliau sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu semuanya benar, saudara sekalian. Jangan lupa Gus Baha itu seorang manusia, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menyampaikan pesan untuk Muhyiddin Gus Baha dan secara keseluruhan si ya Muhyiddin lain-lain lah, ulama yang lain. Tapi sebelumnya saya ingin memberi kredit kepada Gus Baha. Yang saya sukai dari Gus Baha ini adalah mengajak kita itu berislam secara menyenangkan. Jadi Gus Baha itu termasuk tokoh yang berhasil menunjukkan bahwa Allah itu Rahman dan Rohim loh, bahwa Allah itu mencintai kalian loh. Itu Gus Baha termasuk seperti itu dibanding ya maaf ulama-ulama Wahabi yang sering menempatkan Allah itu sebagai tokoh yang maaf bukan tokoh, menempatkan Allah sebagai zat yang antagonis itu. Jadi Gus Baha itu menjadikan beragamalah dengan optimis itu. Saya belum nonton Gus Baha, tapi kalau masalah dikritiki yang kemarin-kemarin tuh, saya cuma berpesan kepada Muhyiddinnya. Ulama itu kan jamaknya aliman ya. Alim itu karena ilmunya. Kalau kalian sudah mengidolakan orang, satu orang alim ya, kita bahasa Indonesia kan jadi satu ulama itu udah jadi kata serapan lah. Satu orang ulama kalau kalian idolakan, status ulamanya itu gugur. Kenapa? Karena jatuh statusnya sebagai idola. Antara ulama dengan apa ya, murid-muridnya, murid ini ya, pengertian akademik gitu ya. Itu maka murid itu pasti suatu saat itu akan berani mengkritik gurunya. Seperti Imam Syafi'i berani mengkritik Imam Malik, atau kalau di sains yang paling paling sering saya bilang kan antara Rutherford dengan Thomson seperti itu. Eh, tapi kalau kalian sudah mengidolakan, kalian akan tutup mata akan kekurangannya. Itu masalahnya. Jadi ulama yang kalian idolakan itu jadi sempurna, nggak mungkin punya salah. Kalian nggak berani kritisi, takut kualat dan seperti itu. Dan sejak saat itu statusnya sebagai ulama jatuh sebagai apa? Sebagai idola. Ya beda kalau saya mengidolakan eh, dulu misalnya mengidolakan Richie Sambora ya lain, karena saya seneng aja, seneng lihat dia main gitar. Tapi itu kan bukan ilmu, itu hanya emosi aja. Saya seneng gitarannya dan lain-lain. Tapi kalau ulama beda. Kalau gitar kan ada perasaannya, ada caranya ngambil nada atau tekniknya gitu. Tapi kalau ulama itu kan karena ilmunya, ilmu itu syarat ilmu itu bisa di-challenge kebenarannya, bisa dikritisi karena peradaban itu terus maju. Nah, dalam hal ilmu Gus Baha itu kalau logikanya bagus sih. Cuma kalau ketika bersinggungan dengan sains, Gus Baha lemah, harus diakui lemah. Karena sekolahnya terus dari pondok.
Kalau saya bandingkan dengan misalnya sama mufasir lain, Abi Quraish Shihab ya, Profesor Quraish Shihab itu lebih matang ketika bersinggungan dengan ilmu. Tahu batas itu. Artinya tidak tidak Profesor Quraish Shihab itu tidak akan mengeluarkan statement yang spekulatif. Gus Baha itu berani spekulasi walaupun belum ngerti. Contoh, coba kalian lihat, saya udah malas nyari-nyari. Gus Baha itu dalam persinggungan tentang biologi aja pernah membahas tentang zigot manusia, tapi nggak ngerti zigot. Zigot itu apaan enggak. Contoh kedua tentang membahas Kekaisaran Utsmani. Gus Baha itu pernah bicara kalau Kekaisaran Utsmani ini karena disebut Utsmani karena keturunan Sayyidina Utsman. Padahal Kekaisaran Utsmani itu karena raja pertamanya, sultan pertamanya adalah Utsman I, seorang yang memang asli etnis Turki gitu ya. Yang dulu pernah jadi gubernur di Kesultanan, saya lupa, Kesultanan Mamluk apa Seljuk lah. Sebelumnya pejabat di kerajaan sebelumnya yang akhirnya diruntuhkan keturunannya. Jadi di situ kalau kita kalau kita misalnya mengidolakan Gus Baha, kita akan melihat Gus Baha ngomongnya selalu benar gitu. Kalau saya kan beda, udah diajari kritis. Jadi kalau salah ya saya bilang salah, kalau benar ya saya bilang benar. Jadi kalau ini ya nasihat saya ke Muhyiddin Gus Baha, bukan Gus Bahanya sendiri. Kalau Gus Baha sih saya harapkan maulah apa membaca-baca tentang sains, terus bertanya kepada saintis sebagai equal partner. Ini masalah banyak ulama itu merasa lebih tinggi daripada ulama bidang agama ya, merasa lebih tinggi daripada ulama bidang sains. Padahal ini kan sama-sama menjalankan tugas kenabian, mencerdaskan umat. Cuma kalau ulama bidang agama itu menjelaskan hukum-hukum Allah yang tersurat, ulama bidang sains ini mengajari umat hukum-hukum Allah yang tersirat. Jadi gitu aja. Kalau tentang ya Gus Baha apa itu saja kekurangannya. Mohon Gus Baha kalau bersinggungan tentang sains itu lebih mau belajar, kalau nggak bisa ya tanya saja pada yang lebih ngerti, itu lebih baik. Apalagi kalau ketika misalnya seperti tadi lah, ketika beliau menyinggung tentang biologi kejadian manusia, zigot, ya tanya aja kalau ada audiennya anak S1 biologi, ditanya, sakelan diangkat namanya bahwa seorang Gus Baha mau belajar dari anak yang belum lulus kuliah S1 biologi. Kemudian kalau mengklaim Kesultanan Ottoman, maksudnya Ottoman Turki adalah keturunan Sayyidina Umar, ya ditanya kalau di situ ada ahli sejarah, itu akan jadi pengkajian yang sehat. Ya begini, umat Islam itu kalau mau maju, jangan lagi berkutat di pengajian. Itu akan indoktrinasi dari ulama ke ke majelisnya. Sebaiknya dinaikkan pengkajian. Kalau perlu di situ ada ya skolar yang berbeda pendapat, sehingga kita bisa lebih cerdas ketika mereka berbeda pendapat. Itu aja pesan dari saya buat Muhyiddin Gus Baha dan secara general semua ulama ya. Jangan sampai kita mengidolakan ulama. Kalau mengidolakan ulama kita jadi menjatuhkan derajatnya dari tadinya ulama menjadi sekedar idola. Kalau sudah jadi idola, kita nggak berani kritis terhadap ilmunya. Karena apa? Jadi tai kucing pun berasa coklat kalau kita suka gitu ya. Ya udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian yang luar biasa dari Dr. Sugeng. Nah, jadi ada satu hal yang beliau sampaikan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini terkait dengan viralnya video Gus Baha tadi, saudara sekalian. Nah, jadi kata Dr. Sugeng tadi yang sangat yang perlu kita bahas pada kali ini yaitu Gus Baha itu menjadikan kita bagaimana berislam dengan cara yang baik. Memang Gus Baha ini luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana di dalam ceramah-ceramah beliau itu menjadikan kita berislam itu, beragama Islam itu dengan cara yang menyenangkan. Artinya di dalam agama Islam itu tidak ada yang sulit, saudara sekalian. Kalau mau masuk surga itu sangat sulit sekali, kalau sangat mudah sekali kalau kita mendengar ceramah-ceramah Gus Baha itu. Tidak ada yang sulit, baik di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita mendengar ceramah Gus Baha itu luar biasa. Seakan-akan surga itu tinggal kita buka pintunya saja, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwasanya untuk para muhibbin Gus Baha.
Jangan sampai kecintaan kita terhadap Gus Baha. Saya juga cinta dengan Gus Baha. Luar biasa sekali beliau itu. Lalu kemudian jangan sampai kita mengidolakan Gus Baha. Namun dengan idola kita Gus Baha itu, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan itu tidak berani kita salahkan. Kita semuanya kita anggap benar. Camkan bahwasanya ketika kita mengidolakan suatu ulama ataupun Gus Baha, kiai, seorang kiai, mengidolakan kiai, itu status keulamaannya itu berubah. Bahkan keulamaan itu akan berubah menjadi seorang idola. Kenapa? Karena kalau kita eh, mengagumi seseorang, mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, itu akan membuat mata hati kita itu buta biasanya, saudara sekalian, dan kita tidak mau membuka diri terhadap suatu kebenaran. Apa yang dia ucapkan, apa yang mereka sampaikan itu kita anggap benar, saudara sekalian. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, nah ini yang disinggung oleh Dr. Sugeng tadi yang menarik untuk kita bahas pada kali ini, saudara sekalian. Kata Dr. Sugeng itu, kalau Quraisy Shihab itu, kalau kita bandingkan dengan Gus Baha, ya sebenarnya agak kurang bagus ya kalau kita membanding-bandingkan seorang ulama itu. Semuanya ulama itu punya ciri khas dan apa ya, keahliannya masing-masing. Tapi kalau kita bandingkan dengan bagaimana cara pengereman penyampaiannya itu, Quraisy Shihab, kalau Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab itu, saudara sekalian itu tahu bagaimana batas-batas ilmu yang beliau mengerti, yang beliau kuasai. Nah, kalau Gus Baha ini berbeda, saudara sekalian. Kata Dokter Sugeng tadi, itu Gus Baha itu pernah menyinggung daripada zigot manusia. Padahal beliau belum mengerti zigot manusia. Itu ada ceramahnya. Lalu kemudian berbicara Turki Utsmani. Beliau menyampaikan bahwasanya eh, kenapa dinamakan daripada Turki Utsmani. Utsmani itu berasal dari Utsman bin Affan. Nah, jadi ini berbeda dengan sejarah yang disampaikan oleh literatur-literatur para sejarawan yang kita baca selama ini. Ternyata penamaan Utsmani itu bukan berasal dari Sayyidina Utsman, saudara sekalian. Dan yang terakhir, yang disinggung oleh Gus Aziz Jazuli, yang ramai akhir-akhir ini, saudara sekalian, yaitu penamaan daripada Hadramaut. Jadi Hadramaut itu kenapa dinamakan Hadramaut? Gus Baha menyampaikan bahwasanya Hadramaut itu karena di sana banyak orang-orang mati, orang-orang mati yang di sana, di tempat itu, makanya dinamakan Hadramaut. Padahal di dalam sebuah kitab yang disampaikan Gus Aziz Jazuli bukan seperti itu, saudara sekalian. Nah, jadi tidak ada salahnya seperti Gus Baha itu membaca daripada biologi, lalu buku biologi, lalu kemudian buku-buku sejarah dan buku-buku lainnya. Oleh karena itu, saya singgung juga di sini al-insan mahalul khata wa nisyan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, saudara sekalian. Pasti ada sabuk lisannya. Oleh karena itu, buat para muhibin Gus Baha, seyogianya bahwasanya jangan apa ya, jangan eh, kecil hati, jangan marah dengan tersinggung dengan pilarnya video-video Gus Baha yang akhir-akhir ini, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita saling mengkoreksi ya. Jangan sampai dengan dikritiknya idola kita lalu kita menjadi musuh bagi orang yang mengkritik itu. Mengkritik antara ulama dengan ulama, ulama dan murid dan guru itu biasa, saudara sekalian. Seperti Imam Syafi'i mengkritik gurunya Imam Maliki, lalu kemudian Imam Jubai mengkritik gurunya Imam Asy'ari, saudara sekalian. Itu biasa di kalangan dunia perislaman. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.